Pernahkah kalian bertanya-tanya, bagaimana sebuah gunung yang bentuknya seperti perahu terbalik bisa tercipta di tanah Pasundan yang indah? Hiduplah seorang wanita cantik bernama Dayang Sumbi. Ia tidak sendirian. Ada Tumang, anjing kesayangannya yang selalu setia menemaninya di sebuah rumah kecil di tepi hutan. Tapi Tumang ini bukan anjing biasa loh. Dia sebenarnya adalah jelmaan dewa yang dikutuk. Suatu hari, saat sedang menenun, gulungan benang Dayang Sumbi jatuh. Karena malas mengambil, ia pun berucap, siapapun yang bisa mengambilkan gulungan benangnya, jika laki-laki akan dijadikan suami, jika perempuan akan dijadikan saudara, disangka. Tumanglah yang datang membawa gulungan benang itu. Dayang Sumbi terkejut. Namun janji adalah janji. Ia pun menepati ucapannya dan menikahi Tumang. Dari pernikahan unik ini, lahirlah seorang anak laki-laki yang tampan dan kuat. Ia diberi nama Sangkuriang. Tumbuh besar, Sangkuriang menjadi pemuda yang gagah dan gemar berburu di hutan. Tentu saja ditemani oleh Tumang yang ia anggap sebagai anjing biasa. Suatu hari, Dayang Sumbi ingin sekali makan hati rusa. Ia pun menyuruh Sangkuriang untuk berburu. Sangkuriang berangkat ke hutan bersama Tumang. Tapi seharian mencari, tak ada satupun rusa yang terlihat. Kesal dan putus asa, Sangkuriang pun kehilangan akal sehatnya. Ia memanah Tumang, mengambil hatinya, dan membawanya pulang untuk diberikan kepada ibunya. Dayang Sumbi yang tidak tahu apa-apa, memasak dan memakan hati itu. Setelah makan, Dayang Sumbi bertanya, "Di mana Tumang?" Dengan polosnya, Sangkuriang menjawab bahwa hati yang baru saja mereka makan adalah hati Tumang. Betapa murka Dayang Sumbi mendengar pengakuan itu. Dalam amarahnya, ia memukul kepala Sangkuriang dengan centong nasi hingga meninggalkan bekas luka. Merasa dianiaya, Sangkuriang yang masih muda pun kabur dari rumah, meninggalkan ibunya seorang diri. Waktu berjalan tanpa terasa. Bertahun-tahun kemudian, Sangkuriang tumbuh menjadi seorang pengembara sakti yang hebat. Sementara Dayang Sumbi, berkat kesaktiannya, tetap awet muda dan cantik seperti sedia kala. Takdir mempertemukan mereka kembali. Di suatu tempat, Sangkuriang bertemu dengan seorang wanita yang begitu cantik. Ia jatuh cinta pada pandangan pertama, tanpa tahu bahwa wanita itu adalah ibunya sendiri. Begitu pula dengan Dayang Sumbi. Ia terpesona pada pemuda gagah di hadapannya. Mereka pun menjalin kasih. Namun, suatu hari, saat sedang menyisir rambut Sangkuriang, Dayang Sumbi melihat bekas luka di kepalanya. Seketika ia sadar, pemuda yang hendak menikahinya ini adalah Sangkuriang, anaknya yang telah lama hilang. Tentu saja ia tidak bisa menikahi anaknya sendiri. Untuk menggagalkan pernikahan itu, Dayang Sumbi mengajukan syarat yang mustahil. Ia meminta Sangkuriang untuk membuatkan sebuah danau dan perahu besar hanya dalam waktu 1 malam sebelum fajar menyingsing. Dengan kesaktiannya, Sangkuriang menyanggupi syarat itu. Ia memanggil bala bantuan dari makhluk halus untuk membantunya. Ia membendung sungai Citarum untuk membuat danau dan menebang pohon besar untuk dibuat perahu. Melihat pekerjaan Sangkuriang hampir selesai sebelum fajar, Dayang Sumbi menjadi panik. Ia harus mencari cara untuk menggagalkannya. Dengan cepat, ia membentangkan kain sutra putih di ufuk timur dan memukulkan alu kelesung, membangunkan ayam jantan agar berkokok. Para makhluk halus yang membantu Sangkuriang mengira fajar telah tiba. Mereka pun lari ketakutan dan meninggalkan pekerjaan yang belum selesai. Sangkuriang sangat marah, merasa dicurangi dan usahanya sia-sia.
Ia menendang perahu besar yang hampir jadi itu dengan sekuat tenaga. Perahu itu melayang dan jatuh terbalik, dan perahu terbalik itulah yang kemudian kita kenal sebagai Gunung Tangkuban Parahu. Sebuah legenda yang mengingatkan kita tentang kekuatan cinta, tragedi, dan amarah yang bisa menciptakan sesuatu yang abadi. Kisah ini menjadi bagian tak terpisahkan dari tanah Sunda, selalu diceritakan dari generasi ke generasi. Terima kasih sudah menyimak cerita ini. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.